Kami mengucap syukur, terima kasih. Malam hari ini kami bergabung kembali dalam Zoom. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Lembutkan hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus. Bersihkan pikiran kami, lembutkan hati kami. Setiap benih firman akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan menyenangkan hati-Mu. Ajari setiap kami, Tuhan. Roh hikmat pewahyuan, ajari kami. Ambil alih di Zoom malam hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Recording in progress. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Sudah siap mendapatkan firman hari ini. Agak berat, tapi saya mau semuanya mengikutinya ya. Saya akan bagikan 9 hal yang harus Bapak Ibu pegang. Tetapi mungkin saya akan kasih penjabarannya 3 dulu. 6 yang selanjutnya simpan. Karena untuk di mute dulu. Ya, supaya tidak suaranya tidak tempuk-tempuk ya. Bapak Ibu bisa tolong di mute dulu suaranya, speakernya ditutup. Silakan, makasih. Oke. Saya akan bagikan 9 hal yang harus Bapak Ibu pegang. Pastikan itu terpatri di dalam pikiran kita supaya apa? Di tahun 2025 Bapak Ibu tidak mengalami shock, kaget-kaget ya. Karena dari surga sebetulnya sudah memberikan yang namanya arahan supaya kita tetap terfokus kepada hal-hal yang di atas ya, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Yuk kita catat ya. Nomor 1, 9 hal yang harus kita perhatikan di tahun 2025. Nomor 1, prioritas hidup kita di tahun 2025 adalah realita hadirat Tuhan. Jadi nomor 1 adalah realita hadirat Tuhan. Pastikan bahwa ketika Bapak Ibu buka mata, bangun tidur, buka mata, yang muncul di dalam hidup Bapak Ibu bukan masalah utang, bukan masalah vonis dokter tentang kesehatanmu, bukan ingatan kita ketika kita dimaki-maki orang, ya, bukan semuanya itu, bukan dompet kita yang kosong, bukan, ya. Saya minta Bapak Ibu semuanya disiplinkan ketika bangun tidur, ketika dalam kesadaran adalah realita hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan itu Immanuel, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak main-main dengan janjinya. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang tidak enak di hari-hari ini, tetapi ketika Tuhan tidak menjadi realita nomor 1, itu akan menjadi sebuah tekanan yang luar biasa, seolah-olah Tuhan tidak ada di situ ketika dia mengalami hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat dia terpuruk. Oleh karena tidak mendisiplinkan pikiran dan hati kita bahwa realita Tuhan itu nomor 1 di dalam hidup kita, mereka akan menjadi frustasi. Ada begitu banyak, saya mendengar banyak orang yang mau bunuh diri, ya, atau mereka masuk ke rumah sakit jiwa, ya. Jadi saya minta semuanya yang hari ini ikut Zoom ataupun nanti yang ikut rekaman, pastikan bahwa kita mendisiplinkan hati dan pikiran kita untuk berfokus pada realita hadirat Tuhan. Apa sih maksudnya? Dia Allah Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi kita di lembah, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita di atas, dalam kondisi apapun. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Katakan amin. Ya, jadi sekali lagi bukan kebutuhan, bukan fakta dan data, bukan hal-hal duniawi. Ciptakan kultur kerajaan surga. Ciptakan itu mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, bahwa Tuhan itu sebentar lagi akan datang. Artinya bahwa kita harus menyiapkan infrastruktur kerajaan surga di bumi ini. Amin. Ya, jadi mari
bagi Bapak Ibu yang rindu, aku selak kepingin pulang ke rumah Bapak gitu ya. Kalau hari ini kita ngomong aku pengen segera pulang ke rumah Bapak, rasanya aku ndak kuat. Tapi jika hari ini kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan kerajaan surga, jangan mimpi kita bisa masuk surga. Maksudnya bagaimana? Setiap hari isinya konflik. Setiap hari isinya masih marah, dendam. Setiap hari isinya masih hal-hal duniawi. Tetapi kita berharap bahwa kita mati masuk surga. Jangan berharap itu. Engkau harus menyesuaikan kehidupan di dalam kerajaan surga sejak di bumi ini. Kerajaan surga bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera. Kerajaan surga berisi tentang kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, kerendahan hati. Pastikan itu menjadi lifestyle kita sejak dari sekarang. Mau orang menyakiti kita, mau orang membuli kita, mau orang memfitnah kita, pastikan kita memiliki gaya hidup kerajaan surga. Kasih, mengampuni, sukacita, damai sejahtera. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lepas hari, hari lepas hari, selalu ada. Artinya bahwa kita sedang mempersiapkan infrastruktur kerajaan surga di bumi. Amin ya. Yang kedua, tadi nomor 1 adalah realita hadirat Tuhan menjadi prioritas utama. Ya, bukan masalah dompetmu yang lagi isinya kosong, nggak ada isinya, bukan masalah vonis dokter, bukan masalah apa itu semuanya. Pastikan bahwa realita Tuhan, Allah Immanuel, dia beserta dengan kita. Yang kedua adalah fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Tolong itu nanti 9-9-nya dicatat dan ditempel di meja atau dimanapun Bapak Ibu bisa membacanya setiap hari sebagai pengingatan. Karena gini, kalau kita ngomong ya ke hari-hari ini, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Kalau kita ini nggak siap dengan apa yang menjadi hatinya Tuhan, sepertinya kita tidak siap uh, menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kita sangat terlalu duniawi, terlalu berfokus pada hal-hal yang kelihatan. Yang kedua, fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Saya bacakan ya dengan cepat. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Perhatikan ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ya, ini sampai ayat 9. Kemudian ada firman Tuhan yang ada di Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ini saya kasih dengan cepat ayat-ayatnya ya. Dan ini tolong dipegang Bapak Ibu ayat-ayatnya ini. Kenapa harus fokus kepada kuasa kebangkitan Kristus? Kita lihat dulu ayat-ayatnya ya. Nah, tadi dibilang bahwa dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kenapa maut mesti ditiadakan? Karena maut itu sumber dari masalah yang dihadapi oleh
umat manusia. Apa itu? Sakit penyakit, kemiskinan, keruntuhan, perceraian, kegagalan, kehancuran. Itu semua produk dari maut. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu mengerti kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang kunci maut dan kerajaan maut ada dipegang oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 17. Saya bacakan ya dengan cepat ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Perhatikan ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut sekarang dipegang oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ini. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut jemaat Kristus. Dan jemaat Kristus disebut tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh ada tangan. Berarti kalau kita berkata, aku tubuh Kristus, di tanganku juga ada kunci maut dan kerajaan maut. Maksudnya bagaimana? Aku bisa berkata, aku tutup lubang maut yang mengakibatkan sakit penyakit di dalam keluargaku, yang mengakibatkan perceraian di dalam keluargaku, yang mengakibatkan kehancuran di dalam keluargaku, yang menyebabkan kemiskinan di dalam keluargaku. Aku tutup akses maut. Bapak Ibu bisa berkata seperti itu. Karena kita tubuh Kristus. Amin. Oh, Sampai di nanya sini. dong, Bu. Oh, berarti pintu Hades ditutup gitu ya? Ya, pintu Hades bisa ditutup oleh Bapak Ibu sendiri. Tapi seringkali pintu Hades itu Bapak Ibu buka. Itu sudah ditutup oleh Yesus loh. Tapi seringkali itu Bapak Ibu buka sendiri. Lewat apa? Ketidaktaatanmu akan firman. Lewat apa? Ketidakmengertianmu akan firman. Lewat apa? Pelanggaranmu akan firman. Itu engkau membuka akses Hades yang sudah ditutup oleh Yesus. Firman Tuhan di dalam Matius 16. Matius berapa itu ya? Yang Yesus berkata kepada Petrus, Petrus di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan bisa membahayakanmu. Matius, bentar ya. Coba semuanya belajar karena ini adalah penting. Setiap orang sudah diberikan yang namanya kuasa dan otoritas. Ayat 16, 7, ada 17, 18. Ya, Matius 16, 17, dan 18. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan Manusia itu kepadamu, mengatakan, melainkan Allah. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat, ya, kita semua jemaat ya, amin ya. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah jemaat, dan ini jemaat, loh. Garuda ini jemaat Kristus. Dan Tuhan berkata kepada seluruh Garuda, seluruh yang ikut Zoom malam hari ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengar jemaat Garuda, persekutuan doa di Garuda, alam maut tidak akan menguasai. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya apa? Ketika kita berkata, alam maut tertutup di dalam nama Yesus. Semua yang menyebabkan masalah di dalam keluargaku, semua yang membuat masalah sakit penyakit di dalam keluargaku, penyakit, sakit, terus nggak selesai-selesai. Oh, aku tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita taat kepada firman Tuhan, kuasa dan otoritas diberikan kepada kita. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin ya. Jadi, kita yang percaya sama Yesus Kristus mengalahkan dunia. Kenapa bisa mengalahkan dunia? Karena kunci maut dan kerajaan maut tadi sudah dipegang oleh Yesus. Di tangan Yesus ada kunci maut dan kerajaan maut. Sementara kita cuma disebut tubuh Kristus. Tangan ada di tubuhnya. Di tangan kita juga ada eh, kunci maut dan kerajaan maut. Dan kita bisa berkata, tutup alam maut. Termasuk yang sering saya sampaikan, sudah saya sampaikan di sini ya, Bapak Ibu adalah punya akses ketika ada di ICU, ketika ada saudara kita, ada teman kita, ada sanak saudara kita yang berada di ICU, dan dia sedang bergulat dengan alam maut, bergulat dengan roh maut. Bapak Ibu bisa berkata, roh maut, enyah dari orang ini, demi nama Yesus. Bisa nggak? Oh bisa, bisa. Dan tiba-tiba nanti orang yang sekarat itu akan melek dan tenang, dan dia akan senang ketika kita mendoakannya. Karena apa? Tadinya ketakutan karena ada roh maut di sekeliling dia. Tapi ketika ada anak Tuhan yang mengerti kuasa dan otoritas sebagai anak Tuhan yang memiliki kuasa otoritas untuk menginjak ular kalajengking, untuk mengusir maut, ya tidak ada maut yang bisa menyentuhmu, yang akan membahayakanmu. Tuhan sendiri yang ngomong karena kita jemaat Kristus. Itu ya. Jadi perhatikan firman Tuhannya, ayat-ayatnya. Ketika kita mengerti firman Tuhan ini, kita akan lebih dari pemenang. Makanya disebut lebih dari pemenang. Pemenangnya Yesus, kita lebih dari pemenang. Tapi seringkali kita tidak mengalami itu. Kenapa? Tidak tahu firman. Tidak memahami firman. Tidak hidup di dalam firman. Lukas 10 ayat 19. Saya cepat ya. Karena ini eh, banyak yang harus disampaikan. Lukas 10 ayat 19. Kepadamu kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan tidak akan ada yang bisa membahayakanmu. Amin. Itu Yesus yang ngomong. Jadi kalau ada orang yang, Bu, kayaknya itu saya kena santet. Bu, kayaknya itu saya kena gangguan orang jahat. Jadi tidak bisa. Oh, Bapak Ibu paham firman. Ya kan? Tidak akan ada yang membahayakan. Kalau kita bisa kena santet atau kita kena tenungan, artinya kita buka celah. Kita sedang di luar Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 13-14 itu, ketika kita di dalam Kristus kita sangat aman. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Jelas ya ayat-ayatnya, Yesaya 25 ayat 6 sampai 9, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, Lukas 10 ayat 19, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Pegang itu Bapak Ibu. Ya, pegang itu. Boleh nanya, Bu? Boleh langsung aja enggak apa-apanya. Iya. Langsung nanya enggak apa-apa. Silakan. Berarti tadi kan Ibu bilang sesuai Lukas 10 ayat 19 kan, maksudnya Tuhan akan menahan kekuatan musuh. Maksudnya kita diberi kuasa. Artinya pada saat kita mendoakan orang, apabila ada serangan balik atau apa, itu berarti celahnya ada di kita sendiri ya, Bu? Hmm. Hmm. Kan Benar ya, Bu? Tuhan sudah ngomong tidak akan ada yang membahayakan kamu. Nah, waktu Ibu ingat cerita siapa itu yang di kisah para rasul itu loh. Si anak-anak siapa tuh? Skewa, ya kan? Anak-anak Hmm. Skewa. Kisah para rasul 16 apa 19 gitu. Jadi waktu mereka mengusir setan dalam nama Yesus, dia pakai kata-kata dalam nama Yesus, sementara dia nggak kenal Yesus gitu loh. Dia hanya ngikut-ngikut gitu loh. Nah, iblisnya ngomong, oh, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi kamu ini siapa gitu kan? Karena dia sendiri nggak punya koneksi dengan Yesus, tetapi ngikut-ngikut gitu loh. Makanya dia mengalami yang nama serangan balik. Serangan balik itu hanya terjadi ketika kita itu Di nggak luar. di dalam firman,
kita ini temennya iblis, maksudnya gini, dosa masih jalan terus, tapi kita ngusir setan. Hmm. Nah, itu namanya serangan balik. Gitu, Bu. Ya, makasih Bu. Makasih. Oke. Sampai sini semua paham ya? Bu, Kenapa? mau nanya Bu, Ya, silakan, silakan. tadi tadi Ibu bilang kita bisa untuk mengenyahkan maut. Hmm. Bila mana itu yang biasanya yang terjadi yang sudah gawat di ICU gitu Oh, ya Bu ya. yes, yes. Tapi Bu, saya mau nanya, kalau kita lakukan itu kepada orang yang masih belum menerima Tuhan Yesus, bagaimana Bu? Nggak bisa. Ibu harus tonton dulu untuk dibisikin. Jadi orang yang di ICU, apa namanya, panca indera yang paling kuat adalah di telinga. Dia sudah tidak bisa bicara, dia sudah tidak bisa melihat, dia merem. Ini lengket sekali matanya, merem. Tapi dia bisa ketakutan atau badannya gerak-gerak. Itu artinya dia sedang diganggu oleh roh maut tersebut, diseret-seret. Nah, ibu bisikan di telinganya. Dia pas yang panca indera yang paling kuat adalah di telinganya. Bisikan, Bu, kalau pengen ketemu surga, kamu harus percaya kepada pemilik surga. Satu-satunya pemilik surga adalah Yesus Kristus. Mau nggak masuk surga? Pasti mau. Orang dia ketakutan. Loh iya, paling enak itu nonton di sakaratul maut. Paling enak. Saya paling seneng itu. Karena apa, Bu? Kalau masih sehat, itu diomongi kangelan. Susah. Semuanya sendiri. Paling enak itu kerampas jiwa-jiwa itu di ICU. Wes ra iso apa-apa, Bu. Wes ketakutan, sudah hopeless, dikeroyok setan. Tapi dia ngelihat setan karena di alam roh tuh dia kan sudah sudah rohnya tuh sebenarnya udah keluar ya, tapi dia Hmm. ketakutan. Gimana ini gitu kan, dia nggak punya jalan. Begitu ada orang yang membisikkan di telinganya, itu seperti nuntun dia, dan dia tuh wah, sukacita sekali itu. Anugerah kalau ada orang yang nuntun gitu. Jadi Bu, berarti dia mendapatkan satu keselamatan dan juga mendapatkan kehidupan yang baru lagi ya Bu ya. Kalau dia mau, Iya. Ah, kalau dia mau. iya. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu pegang, Bu. Dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Ya, tapi ibu tuntun dulu. Bapak ibu harus mengampuni ya. Udah lupakan semua orang yang pernah menyakitimu. Iya, iya, iya. Nanti kan dia mantuk-mantuk ini. Iya, iya, iya. Gitu sambil nangis gitu. Udah ampuni supaya kamu juga diampuni. Nah, sekarang aku tuntun ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dituntun. Tuhan Iya. Yesus, ikuti. Dalam hati tidak apa-apa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nanti dia akan meneteskan air mata. Karena tiba-tiba dia akan melihat sinar. Tiba-tiba dia akan melihat sinar. Dan habis itu nanti tenang. Itu saya sering sekali mengerjakan itu. Sering sekali. Termasuk kemarin juga barusan ada yang meninggal tuh. Seperti itu kasusnya. Oke? Iya Bu, ya, ya. Makasih Bu Apakah Ani. itu bisa ayatnya ada imamat yang rajani? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, imamat yang rajani. Artinya sebagai imam-imam yang dipanggil untuk mendoakan orang, ya, orang-orang yang tinggal di kerajaan, imam-imam yang tinggal di kerajaan. Ada lagi? Bu Ana, Mm-mm. berarti eh, ketika dia diberikan kesempatan itu untuk dilayani di saat-saat terakhir setelah dia menerima Yesus, berarti itu dia langsung masuk surga ya Bu Ana? Iya, masuk Firdaus. Kalau dia belum belum sempat dibaptis, Mm-mm. sebelahnya kan pasti ada air tuh sedikit, ya. Baptis, aku baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas nama orang ini, namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Ya toh? Loh, apakah itu bisa? Kan kita sudah belajar kuasa imajinasi dan perkataan toh?
Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi toh, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi toh, ya. Jadi kalau dia belum sempat dibaptis, ambil air aqua di sampingnya, terus aku membaptis orang ini atas nama siapa, sebut namanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bu, bukankah membaptis itu harus harus hamba Tuhan? Lah, Pendeta. Bapak Ibu hambanya siapa? Enggak, Balik maksudnya ke situ toh. pendeta gitu loh, Bu. Kalau pendeta itu kan punya urapan spesial gitu loh. Tuh. Kelamaan lah Bu, nanti manggil pendeta selak bablas dia. Iya. Pastikan bahwa kita semuanya adalah hamba Tuhan. Amin. Roma 6, kemarin sudah saya berikan PR ya. Roma 6 baca tuh. Dulu memang aku hambanya iblis. Aku suka kepahitan, aku suka memendam rasa, aku suka berzina. Tapi sekarang aku bertobat. Aku sekarang hamba kebenaran. Aku hamba Allah. Roma 6 kan? Sudah kan? Belajar ya. Kita semua hamba Allah. Yang sudah percaya sama Yesus itu hamba Allah. Amin. Amin. Makasih Bu Ana. Amin. Yes. Makasih. Lagi? Sudah? Cukup sementara cukup. Oke. Sudah. Masuk ketiga. Tadi nomor 1 adalah realita hadirat Tuhan. Yang kedua, fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, perhatikan baik-baik hati dan pikiranmu. Ini bukan, Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan sesuatu jangan dianggap sebagai informasi saja ya. Tapi itu masukkan itu menjadi lifestyle kita sehari-hari, menjadi patokan hidup kita sehari-hari. Jangan hanya sebagai informasi, rugi. Ya, engkau melupakannya rugi. Perhatikan baik-baik hati dan pikiranmu. Artinya apa? Setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, engkau harus menjagai hati dan pikiranmu tetap tahir. Apakah bisa? Bisa. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus dan Firman. Matius 13, kayaknya kita sudah pernah bahas ini ya. Ya kan? Matius 13 itu kan ada, ya, Matius 13 itu kan ada 4 kondisi tanah hati kan? Ya, ada tanah hati pinggir jalan, ada batu-batu, ada semak duri, ada yang subur. Nah, Tuhan mau kita memiliki hati yang subur. Apa maksudnya? Hatimu bersih, pikiran kita bersih. Pikiran kita jangan semrawut, jangan memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua murni, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya kan? Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amsal 4 ayat 23, versi mudah dibaca, VMD, mengatakan, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ternyata, bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, pikirannya jorok, terus maka dia akan berzina. Pikirannya bicara tentang kekurangan uang terus, maka itu mencetak kehidupannya dia kekurangan uang terus. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jagai hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua aspek di dalam kehidupanmu menjadi hidup ketika kita menjagai hati tahir. Jangan ada marah, jangan ada pahit, jangan ada takut, jangan ada khawatir. Engkau mesti menjagai hati tahir, bersih. Maka seluruh aspek di dalam hidup kita hidup. Apa itu aspeknya? Keluarga harmonis, ekonominya makmur, kesehatannya prima, pelayanannya oke. Ya, pekerjaannya sehari-hari mantap. Seluruh aspek di dalam hidupnya hidup karena dia menjagai hatinya dengan segala kewaspadaan. Matius 13 ayat 23.
Matius 13 ayat 23. Kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 13 ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Ya, ternyata dari sama-sama kita mendengar firman seperti ini, nanti akan muncul dua sisi. Di dalam jemaat itu ada dua kategori. Ini lalang atau ini gandum. Ini ikan yang baik atau ini ikan yang busuk. Ini anak-anak kerajaan atau ini anak-anak yang jahat. Sudah dipisahkan. Dan ini hari ini. Bapak Ibu akan melihat ketika Bapak Ibu ada di gereja, engkau bisa memilahkan menjadi dua itu. Dengar firman ya. Tapi kelakuannya nggak sesuai firman. Nah berarti itu lalang. Ya. Matius 13 ayat 23. Apa itu? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100, 30, yang 60, 100, dan ada yang 60. 30. Jadi waktu engkau dengar firman, harus terjadi perubahan di dalam hidupmu. Jika dengar firman, tidak ada perubahan dalam hidup seseorang, jangan-jangan dia sedang tidak berbuah. Firman tidak mengubah orang itu. Firman hanya membuat orang itu ngerti, punya informasi, atau dia menjadi pandai berdebat tentang firman. Tapi di dalam kehidupan orang tersebut tidak ada perubahan, artinya dia sedang tidak berbuah. Artinya dia lalang. Artinya dia menjadi anak-anak yang jahat. Nanti dipelajari sendiri ya, Matius 13. Saya sudah pernah mengupasnya kalau nggak salah. Iya, Sini juga ya. iya, sudah Bu. Sudah kan? Iya. Ya, ini saya hanya mengulang. Pastikan bahwa kita muncul menjadi anak-anak kerajaan. Apa itu anak-anak kerajaan? Yang berbuah 30, 60, 100. Orang-orang yang bisa mempengaruhi di sekelilingnya. Orang-orang berbuah 30 itu orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ikatan perjinan sudah selesai. Aku sudah nggak mikir hal duniawi. Aku mencintai Tuhan. Itu seperti seorang yang menemukan mutiara yang berharga. Dia jual semuanya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Dia tahu bahwa hidupnya sekarang terkoneksi dengan Tuhan. Dia lepaskan pacarnya karena selingkuh. Dia lepaskan narkoba. Dia lepaskan ikatan dengan hal duniawi dan mencintai Tuhan. Itu baru berbuah 30. Hidupnya selamat. Minimal dia selamat. Berbuah 60 dia mulai mempengaruhi orang. Berbuah 100 dia dicari bangsa-bangsa. Amin. Sudah pernah saya bahas itu ya. Menjagai hati ini sangat penting karena apa? Setiap kali kita dengar firman, rahim kita, pikiran kita itu rahim rohani ya, saya sudah sampaikan. Rahim rohani itu pikiran kita. Ketika kita ini menyediakan rahim yang bersih, benih firman apapun yang kita dengar, itu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah hidup kita. Itu seperti Maria, ya, seperti Maria yang mendapatkan benih ilahi, sehingga dia hamil Yesus Kristus, melahirkan hal yang supranatural. Kita menjagai hati kita tahir, menjagai hati kita bersih. Kita sering ngomong gini ya, wah Maria keren banget. Ya, dia dipilih menjadi orang yang bisa melahirkan anak Allah. Loh, kita juga, kalau kita menjaga hati dan pikiran kita tahir, waktu benih ilahi itu Masuk. di dalam diri kita, kita juga akan bisa melahirkan hal-hal yang rohani. Ilahi. Amin ya. Amin. Seperti tadi di LAI saya sampaikan. Waktu saya mempercayai 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang raja nih. Apa itu imamat yang raja nih? Saya pelajari. Oh ternyata menjadi penengah antara orang yang berdosa dengan Tuhan. Dia bisa berdoa bersyafaat untuk orang-orang sekelilingnya.
imamat yang rajani, imam-imam yang tinggal di dalam kerajaan, imam-imam yang punya lifestyle kerajaan. Itu saya masukkan di dalam pikiran saya. Saya cerna, saya merenungkannya, saya memperkatakannya. Dulu awalnya nggak paham, tapi sekarang ngerti. Oh, dari sini aku bisa menolong orang-orang yang dalam sakaratul maut, yang terikat dengan narkoba, yang mau bunuh diri. Aku bisa berkata, no, iblis, enyah. Dan dia menangis. Dan dia berkata, thank you. Kalau aku nggak ketemu dengan kamu hari ini, seminggu lagi aku sudah merencanakan, aku mau bunuh diri. Bapak Ibu Yes. dipanggil sebagai imamat yang rajin. Amin. Berfungsilah. Amin. 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 Dan nggak ada lagi waktu untuk mengasihani dirimu sendiri dan menangisi nasib. Oh, nasibku begini amat. Stop. Engkau dilahirkan sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas. Ya, engkau dipanggil sebagai imamat yang rajani. Jadi perhatikan baik-baik hati dan pikiran kita. Yang nomor 4, Ibu saya bisa sampai jam berapa ya? Terserah Ibu. Aduh, terserah Setengah saya. 9 terakhir, Bu. Setengah Oh, 9 setengah 9. selesai. Oh, saya Ya. ngebut ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, nomor 4, kita menyerahkan hak kita kepada Roh Kudus. Kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk diambil alih ya. Jadi keakuan kita serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus silahkan ambil alih hidupku. Engkau yang memberi nasihat kepadaku. Aku akan mengikutinya. Keakuan kita itu kita serahkan kepada Roh Kudus. Ya, Christ in me, the hope of glory. Itu Roma 6 ayat 16 sampai 19. Galatia 5 ayat 18. Berapa, Bu? Ulang lagi, Bu. Roma 6, 16 sampai 19. Nanti suatu saat kita akan gali lebih lagi. Kita ini cepat mau nyampaikan yang 9 dulu ya. Iya, iya. Roma 6, Masih ada 16, tugas. 19. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 18. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 5 ayat 5 sampai 7 ya, Bu. Iya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ya, seseorang yang belum menyerahkan keakuannya kepada Tuhan, artinya Roh Kudus belum bisa mengambil alih orang tersebut. Ya, dia memang percaya Yesus, tetapi ketika keakuannya belum diserahkan kepada Roh Kudus, maka dia hidup seperti tidak kenal Yesus. Ya, ini sangat banyak terjadi di dalam anak-anak Tuhan ya, yang mengaku bersama Yesus, tapi sebetulnya keakuannya belum diserahkan kepada Roh Kudus untuk diatur. Ya, sementara Roh Kudus itu adalah jaminan kita untuk kita ini terkoneksi dengan ruang tahta selama kita hidup di dunia ini. Itu ada di Efesus 1 ayat 4, 13-14. Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita milik Allah selama-lamanya. Jika keakuan kita masih bertengger di dalam diri kita, kita masih didrive oleh hawa nafsu kita, harga diri kita, kesombongan kita, maka artinya kita belum menyerahkan keakuan kita kepada Roh Kudus. Itulah kenapa dia tidak punya akses dengan ruang tata. Pelajarannya sulit, Bu. Ikuti aja dulu. Nanti ada rekamannya, diulang-ulang ya. Iya. Kenapa, Bu? Cepat-cepat. Bapak Ibu ini, Bapak Ibu nggak ngerti nih di alam roh. Ini sudah berkecamuk peperangan ya. Dari pihak neraka itu berbondong-bondong, banyak sekali kuasa kegelapan. Maka Bapak Ibu jangan heran. Ada begitu banyak orang tiba-tiba menjadi keras kepala, raiso dikandani. Ya, nggak bisa dinasehati. Iya, Keras betul. dia mengeraskan hati. Masuk neraka, emang gue pikirin. Mabuk terus. Judi online terus. Seks bebas terus. Nggak bisa diomongi. Karena apa? Berbondong-bondong dari kuasa kegelapan itu
lagi Menyerah. menyerah. Nah, dari pihak kerajaan surga harus cepat-cepat ini. Anak-anak kerajaan ini, anak-anak Tuhan harus segera muncul. Ya, karena mereka menunggu kita untuk menolong. Yang nomor 5, memiliki spirit of breakthrough atau terobosan ya, dan memiliki spirit of excellence. Nah, yang nomor 5 ini ternyata bagaimana supaya kita ini selalu memiliki yang namanya terobosan-terobosan. Anak-anak Tuhan itu salah satu cirinya dia selalu mengalami terobosan. Kalau hidup kita ini stuck, mandek, gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, ada yang salah. Anak-anak Allah itu hidupnya itu kayak pintu-pintu di depannya itu kebuka semuanya. Dia punya spirit of breakthrough. Dia punya spirit of excellence. Nah, nomor 5 ini ternyata dimulai dari kita mengizinkan yang namanya penderitaan, aniaya, persekusi yang hebat. Tapi engkau tetap baik-baik saja. Ya. Nah, ini nanti kapan hari kita bahas ya. Yang hari ini yang ikut di LAI sudah sangat jelas ya. Yang namanya siapa? Hana. Dia dipersekusi oleh Penina. Ya, dari tahun ke tahun, wah mandel loh, mandel kamu ya. Setiap hari dia mengalami dihina oleh Penina. Tapi yang dia lakukan oleh Hana adalah, Tuhan, Engkau kasih aku satu anak, aku serahkan kepadamu, ya, aku serahkan kepadamu, dan dia akan menjadi hambamu, dan dia tidak akan mengalami kena pisau cukur karena dia tahir untukmu. Hana yang tadinya kandungannya ditutup oleh Tuhan karena dia berdoa seperti itu, Tuhan buka kandungannya, dan dia melahirkan Samuel dan benar-benar mengubah kemandulan Israel. Israel waktu itu karena punya Imam Eli yang tidak akurat. Ini Bapak Ibu yang jadi hamba Tuhan, hati-hati. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang tidak akurat ya, itu seperti Imam Eli yang hidup tidak akurat. Dan anak-anaknya bahkan dia seks bebas di bait Allah loh. Dan mengambil persembahan-persembahan untuk dimakan sendiri ya. Hidupnya tidak akurat. Makanya di situ, di 1 Samuel 1 ayat berapa itu? 1 Samuel 2. Firman Tuhan jarang mandul Israel. Tapi ketika ada Hana yang berkata, Tuhan, buka kandunganku. Aku mau persembahkan anakku untuk melayani Engkau. Dari yang mandul, Hana memiliki 6 anak. Samuel dipersembahkan dan Tuhan memberikan anak-anak lagi. Ya, ada 5 lagi yang dia lahirkan. Dan tidak hanya membuat Israel yang mandul itu tetap mandul, tapi akibat dari Hana yang dianiaya tadi. Karena dia adalah suaminya adalah Efraim. Elkana itu dari suku Efraim. Ya. Di 1 Samuel 1 ayat 1 itu suku Efraim dan kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 41 ayat 52, kata Efraim itu artinya Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Yes. Ya, itu Kejadian 41 ayat 52. Hana ngerti kalau aku nikah dengan Elkana yang keturunan Efraim. Efraim itu artinya Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Itu ada di Kejadian 41 ayat 52. Maka seharusnya aku tidak mandul. Ya kan? Hana mengerti itu. Maka dia bisa jadi yang dari. Jadi hari ini apapun yang Bapak Ibu alami, jangan menyerah. Kalau Hana menyerah, oh ya wis, aku memang mandul. Ya, dia tidak akan melahirkan Samuel.
harapkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan atau pernah mendapatkan firman Tuhan, janji Tuhan, ingatkan Tuhan akan janjinya. Ya kan? Nah, ini uh, Hana ini keren sekali. Dan ternyata di Kejadian 41 itu ayat 52 jelas, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Kesengsaraan, persekusi, aniaya, fitnah, apapun yang hari ini kita sedang alami adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita mengalami terobosan. Katakan amin. Amin. Ketika Bapak Ibu sekarang sedang difitnah orang, mungkin engkau dibuang oleh bosmu atau engkau tidak dihiraukan, engkau difitnah, engkau dimaki-maki. Izinkan itu. Dan tidak membuat engkau menjadi pahit ya. Tapi izinkan itu untuk engkau sedang dipersiapkan, diperbesar kapasitasnya. Atau itu sebuah landasan yang sedang dipersiapkan untuk Bapak Ibu mengalami terobosan. Karena Tuhan sedang memberikan berkat-Nya atas kita. Tuhan hendak memberkati kita lebih. Tetapi yang namanya kerendahan hati harus diproses dulu. Yang namanya penguasaan diri harus diproses dulu. Toh? Nggak mungkin Tuhan memberkati dan membuat dia orang itu menjadi sombong. Ya, tidak mungkin. Kenapa saya bisa punya perkataan seperti ini? Karena saya ngalami, Bapak Ibu. Ngalami. Ketika diproses, dia bisi itu. Sebetulnya sedang mempersiapkan karakter kita menjadi seperti Kristus. Ketika karakter kita sudah muncul seperti Kristus, maka Tuhan itu sangat mudah memberkati kita. Tuhan nggak gini loh. Wah, ini anak kalau diberkati nanti malah jatuh di dalam dosa kesombongan. Aku kehilangan anak ini, gitu kan ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita ketika Tuhan tidak memberkati kita berlimpah. Pemrosesan karakter itu sudah selesai atas orang itu, maka Tuhan akan memberkati. Maka breakthrough, terobosan itu akan dialami. Yang keenam, memiliki anak-anak rohani, menduplikasi murid-murid Kristus. Ini harus menjadi bagian kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memiliki anak-anak rohani ya. Harus punya, uh, uh, harus memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan perintah toh? Betul nggak? Jadi kalau setiap kali kita dengar firman jangan hanya untuk informasi loh. Lakukan. Itu menjadi bagian kita. Aku sudah punya ini murid-muridku ini. Ini anak didikku ini. Ini anak rohaniku ini. Jadi memiliki anak-anak rohani menduplikasi murid-murid Kristus, melahirkan pahlawan-pahlawan iman, melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya lifestyle kerajaan. Kok berat? Ini perintah Tuhan loh, harus dikerjakan. Jadikanlah semua bangsa muridku itu amanat agung loh. Ya kan? Hana ini juga melahirkan seorang hamba Tuhan ya kan? Melahirkan Samuel. Ya, mari segera ini dijadikan sebagai sesuatu perenungan yang serius ya. Aku ini sudah punya anak rohani belum? Sudah punya anak rohani artinya Bapak Ibu multiplikasi berbuah. Ya. Yang 7 sampai 9 tidak akan saya bahas hari ini. Supaya kita bisa membahas 6 yang awal tadi. Yang 7 itu munculnya anak-anak kerajaan. Yang ke-8 adalah menjadi murid yang mengerjakan sama seperti gurunya. Sama seperti Yesus. Guru kita adalah Yesus Kristus.
Munculnya anak-anak kerajaan sama itu di Matius 13 ya. Matius 13 itu nanti dipelajari. Saya pernah membahasnya juga. Sama-sama di gereja, sama-sama dengar firman, yang satu jahat, yang satu itu seperti Kristus. Seperti Kristus itu anak-anak kerajaan. Lakukan sama seperti yang Kristus kerjakan, ya kan? 8 menjadi murid yang mengerjakan sama dengan gurunya. 9 hidup di ruang tahta. Nah, saya akan buka tanya jawab saja ya, karena itu lebih masuk daripada nanti saya kasih teori-teori yang panjang lebar. 1 sampai dengan 6 tadi, apakah ada pertanyaan? Kita ini seperti Bible study ya, Iya, bukan khotbah. Saya bukan seorang pengkhotbah, saya pengajar. silakan Pak Moses, fasilitator. Ya, karena kan kita selesai jam 8:30 ya. Iya. Saya kasih waktu untuk tanya jawab supaya lebih paham. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi 1 sampai 6. Ya. Kenapa mesti Tanya, Bu. dibikin? Iya ya, silakan Pak. Iya, jadi tadi kalau saya catat poin yang kelima bahwa melalui penderitaan atau persekusi kita akan dapat apa memiliki terobosan-terobosan gitu ya. Hmm. Jadi terkadang apa namanya persiapan ataupun kemampuan kita untuk menelah atau melengkapi diri supaya kita malah apa namanya malah kita nggak berdaya jika ke atau masalah itu timbul misalnya seperti yang Ibu contoh kita difitnah orang gitu ya. Hmm. Jadi harusnya kita bisa memaafkan, bisa memberkati gitu. Tapi bagaimana kita supaya bisa stabil, bisa memberkati, bisa di dalam hal yang membuat kita tidak nyaman posisinya gitu, Bu. Tetap di Matius 13. Apa apa yang kita Pegangannya harus tetap di perbuat Matius gitu. 13, Pak. Setiap kali kita dengar firman, ya, Oh, setiap kali kita dengar firman, kalau firman itu hanya menjadi informasi, kita menjadi orang yang murtad loh kalau ada aniaya loh. Ya kan, Pak? Coba dibaca di Matius 13, Pak. Nah, di Matius 13 itu nanti Bapak pelajari sungguh-sungguh. Ya, di penjelasannya. Nih, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 19 ya 20. Pak, saya bacakan ya, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ya kan? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang dengar firman, ngerti, karena itu dia berbuah. Jadi, supaya ketika terjadi aniaya, persekusi, fitnah, goncangan-goncangan, kita tidak murtad, adalah ketika kita dengar firman, kita harus mengerti, mengimajinasikannya, mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu membuat kita berakar kuat
di dalam firman, di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada goncangan, ada aniaya, kita tidak murtad. Kembali kepada seberapa kita serius. Dengar firman, melakukan. Dengar firman, melakukan. Orang bijaksana adalah orang yang dengar firman dan melakukannya. Orang bodoh dengar firman, tidak mengerjakannya. Nah itu nanti goncangan dia murtad. Gitu Pak. Baik, Bu. Kembalinya ke firman. Setiap dengar firman, makanya eh, saya selalu eh, memberikan arahan kepada orang-orang yang saya mentori ya, Pak jemaat yang saya mau misalnya mau sampaikan firman kepada anggota saya itu. Ayo, jagai hati, pikiran, kita mau dengar firman supaya nanti ketika firman itu engkau dengar, firman itu tidak berlalu sia-sia saja, tetapi ini benar-benar berakar. Kau keluar dari tempat ibadah, ada sesuatu yang kau tangkap. Dan firman itu melekat di dalam dirimu. Dan akan mengubah engkau, mengubah hidupmu. Karena engkau mempercayai firman itu. Gitu Pak. Itu saya disiplinkan pada semua yang eh, anggota saya. Gitu Pak. Baik, Bu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ya, selamat malam Bu Ana. Mau nanya nih. Selamat malam Pak Rudolf. Ya, saya mau nanya tentang firman Tuhan yang mengatakan, apabila kedatangan Tuhan tidak dipercepat, maka banyak anak-anak Tuhan yang tidak diselamatkan. Nah, ini cukup cukup apa ya, cukup kontradiksi atau cukup kritis. Artinya kedatangan Tuhan itu secara melalui firman Tuhan ini ya tidak akan lama lagi gitu. Jadi nggak mungkin diperpanjang, malah yang ada dipercepat. Artinya yang kalau waktu yang normal akan banyak anak-anak Tuhan yang tidak diselamatkan. Mungkin pengertian ini kaitannya dengan firman Tuhan ini mungkin Bu ya. Kalau saya kalau saya ngajar tentang akhir zaman ya Pak ya, itu Hmm. saya mengajari gini loh. Mulai dari hari ini, persiapkan diri kita membangun infrastruktur kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga. Kalau Tuhan ngomong ampuni, lakukan. Kalau Tuhan katakan memberi, beri. Ya. Kalau Tuhan katakan apapun, lakukan. Itu seperti mempersiapkan infrastruktur kerajaan. Dan kalau ada eh, ada 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 pengajaran tentang rapture itu ya, pengangkatan. Nggak usah nunggu nanti dia angkat bareng-bareng hari ini. Ketika engkau ini hubunganmu dengan ruang tahta, engkau jagai, engkau menjaga hati dan pikiranmu tetap tahir. Engkau menjagai Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi tiga kapal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Engkau jagai, engkau punya akses dengan ruang tata hari ini. Imamat yang rajani, ya kan? Ya. Kita punya akses dengan ruang tata sebab tabir itu sudah dibuka. Enggak ada jarak kita antara Bapa di surga. Kita terus bisa bercakap-cakap. Artinya kita sudah rapture, sudah naik. Enggak usah nunggu nanti. Nah, Ya, itu ya. menjadi pendisiplinan kita, Pak. Nah, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, enggak akan tahan, Pak. Pada waktu nanti, karena kedatangan Tuhan itu nanti, kalau Bapak baca di Yesaya 4, Pak, ayat 6 sampai ayat 4 sampai 6. Itu kedatangan Tuhan itu harus didahului dengan roh yang menghakimi dan membakar. Didahului dengan roh itu dulu. Jadi rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja Tuhan itu akan dihakimi lebih dulu dengan roh yang mengadili dan membakar. Nah, ketika kedatangan Tuhan dengan roh yang mengadili dan membakar, kita nggak siap, kebakar. Ya, artinya bahwa
Ya memang kalau itu kan nanti juga ada aniaya ya Pak ya, Ya. aniaya dan persekusi itu. Kalau kalau aniaya dan persekusi itu nggak dipercepat, nggak dicepetin gitu ya, banyak yang murtad Ya. karena aniaya tersebut. Tetapi bagi yang sudah mempersiapkan diri, ngerti bahwa aniaya dan persekusi itu adalah landasan untuk kita mengalami breakthrough. Kita ngerti itu. Ya. Maka kita nggak patah, nggak gugur, nggak murtad. Ya, makasih Bu Ana. Ya, Pak. Ada lagi? Bu Ana, boleh Bu Ana ya? Ya. Ya, Pak Moses. Menarik sekali ada 1-6, tetapi saya lebih interest kepada poin 4 bahwa serahkan hidup kepada Roh Kudus untuk mengatur. Nah, Ya, bagaimana Ibu menjelaskan ini? Karena menurut saya kalau saya baca Yohanes 16 itu, Tuhan Yesus bukan tidak bekerja, tapi dia selesai, dia di dunia 2000 tahun lalu, dan dia mengutus pribadi itu. Eh, Konfirmasi Bu, jadi ini pendapat saya, menurut saya penting sekali kita memahami pekerjaan Roh Kudus ini. Karena dia pribadi Tritunggal itu yang sedang bekerja, yang diutus keluar dari Bapa dan keluar dari Tuhan Yesus. Bagaimana pentingnya itu supaya kita benar-benar memiliki dia di dalam kehidupan kita. Sebab kita ini adalah roh dan kita perlu yang similar untuk menyatu dengannya, dan Firman bilang ketika dia menyatu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kita memanggil nama Allah. Dan poin 4 ini menurut saya tertarik. Karena tidak mungkin kita akan bisa melakukan poin 3 untuk menjaga pikiran, perhatian baik, hati dan pikiran kalau tidak ada tuntunan iya, dari Roh Kudus. Ya. iya betul. Sejauh mana pentingnya ini, Bu? Mungkin Jadi Ibu bisa gini, Pak. menjelaskan. Jadi gini, Galatia 2 ayat 20 itu ya, Pak, ayat yang terkenal ya, Pak. Namun Ya, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Proses kehidupan kita hari lepas hari jalan dengan firman dan Roh Kudus itu seharusnya membuat yang namanya keakuan kita ini sudah mati ya Pak ya. ya, Betul ya? Yang namanya hawa nafsu itu sudah mati. Yang namanya harga diri itu taruhlah harga dirimu di tempat yang paling rendah. Yang namanya kemarahan engkau harus memiliki yang nama penguasa. Yang namanya aku pengen balas, engkau harus punya nama kesabaran. Betul nggak? ya, Karena kalau enggak, artinya kita masih hidup di dalam daging. betul. Betul nggak? Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 22 itu jelas. ya, Galatia 5 ayat 16 itu kalau kamu hidup di dalam roh, kamu harus mau dituntun oleh roh. Artinya kita menyerahkan keakuan kita. Aku masih punya ambisi, aku pun masih punya kemarahan, aku masih punya hawa nafsu, aku serahkan kepada Roh Kudus. Sebab sekarang pemilik hidupku adalah Tuhan. Dulu belum aku serahkan kepada Tuhan, aku masih hidup sesukaku sendiri. Majikanku adalah iblis. Aku mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Tetapi hari ini hidupku dikuasai oleh Tuhan. Aku menyerahkan keakuanku kepada Roh Kudus. Ambil alih Tuhan. Saya bisa memahami itu ketika saya mengerti Efesus 1 ayat 13-14, Pak. Coba dibuka, Pak. Ketika saya membaca Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu, wah ini dia. Gitu loh, Pak. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saya jelaskan begini.
Waktu saya percaya sama Yesus, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Kudus ini jangan dibiarkan nganggur. Roh Kudus ini jangan disakiti. Karena Roh Kudus ini adalah akses saya untuk saya bisa di ruang Maha Kudus. Betul kan ini? Ayatnya mengatakan ini. Roh Kudus yang saya miliki ini membuat saya memiliki semua yang telah dijanjikan Tuhan. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya nggak punya akses. Hidup di bumi seperti di surga karena saya punya akses dengan Roh Kudus. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang-orang itu sembuh, karena ada Roh Kudus di dalam diri saya, di dalam diri kita. Betul nggak? Kenapa hamba-hamba Tuhan bisa membuat mujizat? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak mungkin Roh Kudus itu menguasai seseorang ketika orang itu masih dipenuhi dengan keakuan, masih dipenuhi dengan ambisi pribadi, masih dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan. Tidak mungkin. Gitu, Pak. Ya, makasih Bu. Jadi saya Jadi, lebih spesifik menanyakan bahwa ya sama sih sebenarnya Tuhan Yesus Roh Kudus. Tadi kalau kita udah hidup maka Kristus yang hidup di dalam kita, Ibu bilang itu Galatia ya. kalau dia Bukan aku lagi, tetapi karena ada pribadi itu menyatu dengan kita, Holy Spirit. Holy Sehingga Spirit. kita bukan hidup lagi seperti diri kita sendiri, kedagingan, tetapi Kristus. Nah, ketika kita hidup itu Kristus dalam kita, otomatis kan itu karena tuntunan Roh Kudus. Sehingga Ya. Kristus yang hidup dalam kita, kita pun juga akan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. Kuncinya Jadi, dua, Pak. Dua Itu ya. di dalam Roh Kudus dituntun oleh Roh Kudus dan Firman. Dua ini nggak boleh dipisahkan. Ya, Roh Kudus dan Firman ya. Roh Kudus dan Firman, Roh Kudus dan Firman, Roh Kudus dan Firman. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita hidup selaras dengan Firman. Kalau kita nggak pernah baca Firman, nggak pernah dituntun Roh Kudus. Yes. Gitu. Makanya ada begitu banyak orang, anak-anak Tuhan, dia percaya Yesus, dia mengaku di dalam dirinya ada Roh Kudus, tapi berzina terus toh. Betul Ya. nggak? Ya. Karena belum menyerahkan keakuannya kepada Roh Kudus. Ya. Ya. Roh Kudus dan Firman. 1 Yohanes 1 ada Firman itu ada Kristus sendiri kan. Iya. Ya. Jadi Iya. pribadi itu sebenarnya sih ya secara ini pribadi, Roh Kudus adalah pribadi walaupun Roh tidak Kudus pribadi, Firman itu juga pribadi, Yesus pribadi. Kristus Ya. sendiri. Jadi sama saja, jadi dua-dua yang makin double itu dia diam dalam kita. Yohanes 14 ayat 23 keren banget itu, Pak. Yes. Yohanes 14 ayat 23. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku, dan kami akan diam bersama-sama dengan engkau. Keren kan itu? Keren. Itu yang membuat kita bisa hidup di dalam Roh, Pak. Ya. Tanpa pergumulan. Itu yang membuat kita bisa, hidupku yang kuhidupi ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi firman harus dibaca dalam tuntunan roh sehingga itu termeterai ya. Nggak mungkin baca firman kalau kita bisa miliki, kita bisa termeterai kalau tanpa Roh Kudus, firman dan roh, Ibu bilang. Roh Kudus dan firman harus bareng-bareng itu ya. Ya. Dua ini nggak bisa dipisah-pisahkan, Pak. Ya. Nggak bisa. Bagaimana kita terus terkoneksi dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu pribadi yang dia akan suka ketika kita ngajak ngobrol. Roh Kudus, ini kayak gimana ya? Aku harus bagaimana nih? Roh Kudus, apa yang harus aku putuskan di saat seperti ini? Roh Kudus, ajari aku. Roh Kudus, aku mau begini. Roh Kudus, kayak gitu lah. Roh Kudus itu pribadi yang menyertai kita. Memang diutus oleh Bapa untuk menyertai kita. Ya. Roh Kudus Jangan diangkurkan. Ya. Roh Kudus adalah Jesus Unlimited ya. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Ana. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jangan dulu habis 8.30 Bu, masih bisa. Oh, masih bisa. Silakan Pak Salmon. Ini Pak, kalau 99 ini ya, nanti Bapak Ibu catat, terus tempel di meja. Jadikan itu melekat di pikiran kita untuk menjadi warning buat hidup kita. Apakah aku sudah mengerjakan ini ya?
Jadi nanti ketika Yesus datang, kita nggak shock. Kita sudah mempersiapkan, kita sudah prepare. Ya toh? Jadikan semua bangsa muridku, aku sudah memuridkan, aku sudah punya murid-murid. Ya. Muncul anak-anak kerajaan, aku nih anak kerajaan, bukan anak iblis. Matius 13 itu kan. Betul ya? Ya, saya kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut lagi ini Bu Ana. Nggak Ya, apa-apa. jadi Nggak apa-apa, Pak. terkait dengan tadi kita bicara Ibu di awal menceritakan bagaimana seorang yang sudah ada dalam keadaan maut, sakaratul maut, dan Mm. kita berbisik, berbicara di telinganya, dan dia Yes. gerak, dia merontak mungkin dia. Eh, Tentu ketika kita bicara itu bukan sekedar kita, tetapi ada kuasa. Tadi saya kembali lagi bahwa kita disertai pribadi yang ketiga itu. Sehingga ada kuasa. Kalau perkataan saja saya yang mengatakan itu hampa, mungkin sama saja kita Kalau tidak ada koneksi, hampa, Pak. hampa ya. Ya, Hampa. Misalnya gini, saya berzina terus. Berarti kan saya tidak di dalam Kristus, ya, toh. betul. Ya. Nah, itu Terus satu sisi, itu saya satu menyerang, kondisi. saya berkata roh maut enyak. Enggak. Orang dia temenan kok sama roh maut. Ketika orang berzina, dia mengusir roh maut, dia nggak bisa. Jadi kita kondisi kita harus firman Tuhan bilang kuduslah kamu karena aku kudus. Ya, itu mandatori harus kita Mandatori. status kita ya harus itu dulu ya. Ya Bu Iya, ya. Ya, jadi sehingga ada kuasa di dalam kita. Gak betul. mungkin seperti tadi Ibu contoh anak-anak sekewa ya. Ya. Iya, jelas Oke. kan? Oke. Eh, iya, saya pikir ini yang jadi kalau kita sekedar belajar, tapi ini tindak lanjut. Saya pikir ibu-ibu di dalam Zoom ini banyak yang ikut nih, supranatural nih. Jadi memang perlu sekali tindak lanjut setelah kita belajar, ada follow up harus. Praktek. Ya. Kalau nggak pernah dipraktekin, kita nggak pernah ngerti Betul, bahwa di dalam betul. diri kita Ini ada dia kuasa karena loh. iblis berbisik terus, Ibu. Lalu iblis men-take down pikiran kita sehingga kita perang nih untuk yakin, untuk percaya kita masih peperangan itu dulu ketika kita mau berbisik di telinga seorang. Dan memang tidak mudah menurut saya. Karena kalau kita ragu-ragu ya tidak akan terjadi kan. Ya, Kenapa ragu-ragu? Karena mereka nggak tahu firman. ya, Ya kan? tidak tahu firman ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Allah. Itu kan lemparkanlah khawatirmu kepada Oh, Allah. oke Mas, oke Mbak. Oh, ya. Mendekatlah kepada Allah. Lawanlah iblis. Nah, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika kita dekat dengan firman, nyatu dengan firman, nggak mungkin iblis itu mau deket-deket. Yes. Panas. Mas dia Bu, ya. Ya. Gerah dia. Ini kalau ada yang punya iblis di dalam sini, itu gerah juga pasti ada yang gerah juga. Di antara 25 kita pasti ada yang gerah nih kalau masih ada. Ya. Mari Bapak Ibu kita belajar. Apa yang Tuhan taruh silakan tanya. Bu Ana. Tapi Ya, kan iblis tuh selalu kan ininya kita itu dengan diintimidasi dengan pikiran-pikiran. terus Ya, Harus kadang-kadang menang, aduh, harus menang. iya itu firman itu membuat lah yang apa poin kedua makanya diperhatikan poin 2 itu. Jangan dibesar-besarkan iblisnya. Yang ibu harus besar-besarkan adalah kuasa kebangkitan Kristus. Ya toh? Bahwa kunci maut dan kerajaan maut sekarang sudah dipegang Pegang Yesus. Yesus. Dan kita ini disebut sebagai jemaat tubuh Kristus. Engkau diberi kuasa otoritas menginjak ular dan kalajengking. Tidak akan ada yang bisa Lukas 10 ayat membahayakanmu. 19. Itu kan berarti kan kembali ke firman lagi toh. Iya. Bagaimana engkau menghentikan intimidasi iblis? Kau cuma pakai iblis, enya kok. Lah firmannya tidak ada. Nah, tetap dia datang. Ibu harus memunculkan firman itu, mengulang dan mengatakan, kunci maut, kerajaan maut sudah ada di tangan Yesus dan aku ini jemaatnya. Dan alam maut tidak akan bisa menguasaiku. Itu ada di Matius 16. Matius 16 ayat 16 Iya, 17. itu harus muncul. Itu kan pedang. Firman Tuhan itu kan pedang. Untuk apa? Membungkam mulut Melawan, iblis, membungkam memenggal mulut kepala. iblis. Lihat itu.
Dalam deklarasi dong Bu ya, bisa ya. Jadi Mesti ketika mesti ngucap, Bu. Iya, jadi deklarasi ketika kita diucapin. diintimidasi kita ucapkan terus itu ya Bu ya, Iya, ucapkan firman itu. kuasa kebangkitan Kristus. Poin kedua ini. Ya. Jangan di-entertain gitu ya Bu ya, Artinya intimidasinya. kita memahami Bu bahwa kebangkitan Kristus itu ada kuasa yang sudah disiapkan, disediakan bagi kita gitu ya. Yes. Makanya dibilang kan kita lebih dari pemenang. Kita nih bisa ngomong Amin. lebih dari pemenang dalam skala nyanyinya bisa, tapi kelepak-kelepak kena sama iblis toh. Nah, tidak. Cuma bisa nyanyi doang. Harus menang loh. Apa Kan deh? Bu di atas puji-pujian ada kuasa Bu. Apa nggak berkuasa Ya, itu Bu? Waktu kita kalau memuji nyanyinya Tuhan. pakai iman ya Karena Bu ya. itu tidak ada firman, cuma nyanyi doang. Begitu kamu diintimidasi sama iblis, nggak ada firman di dalam pikiran kita, nggak ada firman di mulut kita. Makanya itu yang namanya pikiran terus jadi kacau, terus drop, terus takut, khawatir, cemas, depresi itu loh. Nggak ada firman di dalam dirinya. Bu, itu yang namanya firman iman ya Bu ya. Firman yang Iya. diimani gitu ya. Itu namanya Iya. firman iman ya. Iman itu kan timbul dari apa? Pendengaran 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 akan akan firman. firman. firman Tuhan. Iya. Waktu kau dengar firman, dengar firman, timbul iman. Iman itu yang membuat mujizat. Yes. Iman itu yang menggerakkan surga bekerja. Ya. Nggak ada iman tidak berkenan. Ada iman, ada upah. Ibrani 11 ayat 6. Ada iman, ada upah. Tidak ada iman, tidak berkenan. Upahnya apa? Mujizat, supranatural. Dari mana? Dengar firman. Balik-balik gitu terus. Ini tapi makin kita belajar firman makin asik. Iya. Asik. Jadi kita Iya. ngerti. Keren Makanya banget. berseri ya Bu. Masih ada berseri Iya. ya Bu. Kayaknya Iya belum terus mau menerus berhenti-berhenti deh Bu. konsisten, Bu. Iya, konsisten. Ya mesti konsisten ya Bu. Bu, Konsisten. bisa diulangi lagi nggak Bu yang 30, 60, dan 100 tadi? Ibu kan soalnya cepet banget. Walaupun waktu itu kita sudah pernah, tapi eh, banyak juga teman-teman yang baru join. Contohnya Bu, lebih diperdalam. Ini senior-senior Bu. Matius 13 itu Iya, yang kan Matius di 13. ayat 23 Iya. kita sering mendengar ini dipakai untuk persembahan. Tapi enggak loh. Ini tentang buah di dalam hidup kita ya. Berbuah 30, 60, 60 dan 100. Berbuah 100. 30 itu seperti seseorang ini nih yang ayat 44 sampai 46. Berbuah 30 itu ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara itu sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Mutiara itu. Ini baru berbuah 30. Maksudnya apa? Waktu kita ketemu Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Engkau rela kok meninggalkan pacarmu, selingkuhanmu. Engkau rela kok meninggalkan narkoba. Engkau rela kok meninggalkan rokok. Engkau rela meninggalkan dosa. Karena apa? Engkau ketemu dengan Tuhan. Minimal jiwanya sendiri selamat. Ya kan? Ini menjual semuanya tuh untuk Ya. mendapatkan mutiara itu. Berbuah 60 itu seperti adonan yang dikasih ragi. Jadi ragi itu kan cuma sedikit. Yang Nih, ayat berapa ya? ayat 33. Ayat 33. Dan ia Hal kerajaan surga itu sama ragi yang diambil seorang ya, perempuan, perempuan dan diadukkan ke diadukan dalam tepung dalam terigu itu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Jadi gini, berbuah 60 itu dia mulai mempengaruhi orang. Seperti hari ini saya pengaruhi Bapak Ibu untuk cinta firman dan roh jalan dengan Roh Kudus terus-menerus kan. Semua orang yang dekat dengan saya, kamu baca Alkitab enggak? Makanya hidupnya berantakan kayak gitu, baca itu.
itu sumber kehidupanmu, pegangan hidup, gitu kan. Saya seracuni mereka untuk suka baca Alkitab. Wah, tak paksa, kayak nyekokin anak kecil itu, tak paksa. Sampai akhirnya mereka mencintai firman. Jadi dia menjadi pengaruh bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Berbuah 60, menjadi pengaruh, menjadi terang, menjadi garam. Ya. Terus berbuah 100 itu seperti sebuah pohon besar, biji sesawi ini. Hal kerajaan surga itu ayat 31. Seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji benih, tapi apabila dia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang berpecah-pecah. Suatu hari, saya mendapatkan mimpi. Ya, antara mimpi dan penglihatan. Jadi, di dalam diri kita ini ada seperti pohon yang besar gitu. Pohon yang besar. Dalam mimpi itu, pohon besar itu benar-benar buahnya banyak. Dan di situ tuh orang-orang tuh menikmati buah dari pohon tersebut. Daunnya pun bisa dimanfaatkan gitu. Terus juga burung-burung itu bertengger di situ, beranak pinak di situ. Suatu hari, oleh karena keeroran, oleh karena dosa yang dia tahu ini dosa, ini pohon dicabut loh, terus ditanam, berusaha, ini pohonnya udah gede, berusaha ditanam di tempat yang lain. Nggak berhasil. Akhirnya pohon itu mati. Bicara apa? Jika kita ini sudah mulai berbuah 30, 60, engkau berbuah 100, engkau menjadi pengaruh bagi banyak orang. Tidak hanya menjadi pengaruh di lingkunganmu saja, tetapi bangsa-bangsa nyari kita. Orang-orang di pulau-pulau utara, timur, selatan mencari kita. Dan mereka mencari kita, mereka tuh dipulihkan loh. Mereka yang mau cerai dipulihkan. Mereka yang mau bunuh diri benar-benar hidup. Mereka yang kerasukan setan bertahun-tahun benar-benar pulih. Dari pulau-pulau. Artinya Berdampak. sudah menjadi pohon yang besar. Jangan sampai error kalau sudah jadi pohon yang besar. Serem itu. Kayak pohon gede dicabut. Dan waktu ditanamkan kembali itu sudah mati. Ini proses pengenalan kita akan firman Tuhan, pertobatan kita setiap hari itu harus konsisten. Ya. Konsisten. Itu berbuah 30, 60, 100 kayak gitu. Jadi itu bukan bicara persembahan loh. Banyak pendeta-pendeta yang memakai itu untuk persembahan. Banyak dialihkan ya, Bu. Iya. Itu tentang buah roh kok. Berbuah di dalam hidup kita. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu? Bu, rekamannya nanti langsung itu kan ya, Bu. Langsung keluar ya, Bu. Siap. Itu kan sudah ada teman-teman KKS yang gabung nih. Setia mereka. Iya, memang. Ya, kalau ada lagi yang mau ditanya, kita mau lanjut ke doa syafaat ya, Bu ya. Sudah ada lagi yang mau bertanya nggak, Bapak Ibu? Saya boleh, Bu Vera. Oh, silakan, Bu Linda. Ini Bu Ana, saya mau bertanya nih Bu Ana. Tadi kan Bu Ana bilang kalau seseorang itu dia itu sepertinya kayaknya orang yang beriman, apa namanya, selalu kalau berdoa mengenyahkan iblis gitu kan, mematahkan semuanya. Padahal sementara dia sendiri kehidupannya tuh setahu saya dia sendiri yang bercerita sama saya. Karena dia sendiri juga bercerita sama saya. Saya pun juga agak ini ya Bu Ana, tapi saya nggak mau menghakimi. Saya pikir lama-kelamaan dia bisa mengerti, tapi nggak mengerti-ngerti juga. Jadi yang saya maksud gini Bu, dia sendiri sampai saat ini juga masih mempunyai persoalan rumah tangganya. Dia itu
kalau menurut dia tidak ada merasa kecocokan sama suaminya oleh karena suaminya itu tidak sejalan imannya sama dia. Tapi Bu, Kalau ngusir setan, heboh. ya, jadi Bu Ana tadi bilang saya itu sampai ini ya Tuhan kasihanilah dia. Jadi kan berarti kata Ibu Ana semuanya itu apa yang dia bicarakan itu istilahnya kayaknya semuanya nihil dong ya Bu Ana Iya, ya. nol itu. Nggak ngerti kan Heeh. apa-apa. Justru dia itu kayak, iya, diketawain sama iblis, mau temenan kok. Lu temenan ngapain? Lu masih membenci suamimu. Engkau ndak tunduk sama suamimu, kok kamu musir-musir setan temenan. Heeh. Dia cuma ketawa aja. Dan Bu, biasanya orang yang dia ngusir-ngusir iblis, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia bukan pelaku firman. Masalah kehidupan di dalam keluarganya itu berantakan. Berantakan itu keluarganya. Ibu bisa melihat aja keluarganya pasti berantakan. Karena apa? Hobinya ngusir setan. Tapi dia tidak menjadi pelaku firman gitu loh. Itu yang disebut serangan balik. Seperti anak-anak sekewa. Jadi iblisnya itu mencapik-capik dia sampai telanjang. Ini di mana tuh kisah para rasul 16 apa 19 itu ya? Anak-anak Ya, sekewa. betul. Ibu nanti pelajari tuh, Dek. Ada tuh di kisah para rasul. Jadi Bu Ana kalau orang seperti gitu gimana ya Bu Ana? Dia nggak ini ya Bu ya? Apa nggak apa biji balok matanya itu sendiri nggak dilihat sama dia ya? Kenapa? Dia tuh kalau begitu gimana Bu? Seolah-olah dia senantiasa menganggap dia itu benar gitu ya. Dia apa namanya? Sehingga dia bisa berkata-kata yang Diajak baca Alkitab aja, Bu, sampaikan firman Tuhan. Nanti kan dia bingung dengan firman. Kamu ngerti nggak Matius 6 ayat 14 sampai 15? Ngerti enggak? Gitu kan? Ngerti hmm, nggak tentang engkau harus mengampuni? Ngerti nggak 1 Petrus hmm, 3 ayat 1 sampai 6? Apa itu? hmm, Hai istri-istri, hmm, tunduklah kepada suamimu. hmm, Ya kan? hmm. Kisah para Rasul 19. Kisah Ayat 13 sampai dengan 20. Anak-anak sekewa itu loh, Bu. Kisah para Rasul 19 ayat kisah 13 sampai 13 sampai ayat 13 sampai 20. 20. Anak-anak sekewa. Iya, itu sama. Kasusnya temannya ibu itu dengan ini sama. Itu pasti rumah tangganya berantakan itu. Ah, iblis ngusir iblis. Temenan gitu. Jeruk makan jeruk. Tapi kalau yang di 1 Petrus 3 itu juga bisa menjadi ini juga ya Pak Bu ya. Hmm. 1 Petrus nasihat 3 ayat 1 sampai 6 nasihat Heeh. itu suruh baca, Bu. nasihat Heeh. Suruh baca. Loh, ini firman Tuhan ngomong kayak gini loh. Heeh. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika Heeh. ia di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tadi kan dia punya alasan, dia tidak sejalan dengan saya. Loh, ini Heeh. kan, oh kamu tunduk sama suamimu, nanti Tuhan sendiri yang akan membuat dia taat kepada Heeh. Tuhan. Kan gitu kan? Ini firman itu mau gitu. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh Heeh. kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya istri mereka, ya kan? Ya, Istri harus memenangkan suami ya. lewat perbuatan-perbuatan yang tunduk kepada suami. Heeh. Itu Walaupun saya pernah ini mengingatkan dia bukan di 1 Petrus ada di Matius ya Bu ya? Ada ya? Yang istri harus tunduk kepada suami itu Matius ya? Di Matius ya?
Ya, di mana aja. Pokoknya istri itu memang harus tunduk kepada suami. Tapi yang seperti Bu Hana itu tadi bilang, dia selalu mengelak, dia itulah menjadi patokan dia Bu, bahwa tidak sejalan. Apa tuh Bu yang nanti saya harus jawab ini juga di dalam 1 Petrus ini juga? Biasanya dia memiliki yang namanya kebenaran diri sendiri. Dia mungkin Oh, ada sesuatu yang dia simpan yang kita nggak, tapi nggak usah lah dibahas ya Bu ya. ya Biasanya ya. sudah ada sesuatu gitu di luar sana. Di Jadi luar sana. kayak sepertinya dia membela diri gitu Bu. Iya, dan itu Matius 13 yang tanahnya pinggir jalan sama duri, batu-batu. Jadi dengar firman tapi dia tidak mau mengerjakannya. Ya. Dia dengar firman tapi tidak mengerjakannya. Dia punya yang namanya standar kebenaran diri sendiri. Itu bahaya, bahaya. Oh, kalau udah punya standar kebenaran diri sendiri, berarti dia sendiri dong yang ini ya Bu ya, yang Jadi berarti bukan yang berkuasa. dia tidak hidup di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Oh, kasih kasih itu aja, Bu. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku. Berarti kamu Mm-mm. nggak mengasihi Yesus, lu. Mm-mm. Iya, iya, Ya kan? iya, iya benar Bu. Mm-mm. Nggak mengasihi Yesus, lu. Itu Mm-mm. kamu langgar itu firman. Bu, Nek, ketemu dengan orang seperti itu, Ibu harus ambil Alkitab, suruh baca Alkitabnya, terus Ibu tahu poin-poinnya yang harus dibaca apa, terus suruh baca bersama-sama. Nanti biar firman itu yang menghakimi dia, bukan ibu. Mm-mm. Iya, Ya iya. kan? Mm-mm. Firman kan Tuhan sendiri. Mm-mm. Gak usah berdebat kusir. Kok Iya. dia, oh tapi ini, ya sudah, bye-bye. Itu nanti daripada ibu emosi, Mm-mm. tinggal aja. Tapi ibu tetap mendoakan Tuhan, jamalah dia. Titik. Sudah selesai ibu kebas-kebas pikiranmu, jangan ke orang itu jengkelin. Wah, ibu tidak bisa nomor 3, menjaga hati dan pikiran. Betul nggak? Orang Iya. lain yang berdosa, kita juga jadi ikut berdosa karena emosi tadi loh. Mm-mm. Gitu, Bu. Iya, iya. Ada lagi? Ini Iya. bapak-bapaknya tumben hari ini kok tenang. Tahu Dulu yang sebulan lalu bapak-bapaknya yang usia loh. Ini sekarang ibu-ibunya. Pak Rudolf yang Terkesima, nanya Bu, lagi. terkesima, Bu. Gimana? Ternyata banyak Ini yang harus bapak-bapak ini mana nih? Sudah diwakili Ibu Linda. Enggak Bu, karena lagi mendung. Kalau bapak-bapak mendung begitu Bu. Apa namanya? Bu Ansyah, ada yang mau ditanya nggak Bu Ansyah? Ayo, Hmm. Pak Edwin soalnya lagi sambil di luar kantor. Kalau nggak ada Pak Moses, kita mau lanjut ke doa syafaat. Pak Moses. Ya, kalau sudah tidak ada kita lanjut aja karena udah lewat setengah jam ini dari kita minta 8.30 buat. Ya, Oke, yuk kita Yuk, tutup ya. kita lanjut ke doa Silakan Pak. syafaat. Ya, kami persilakan Pak Epson dan Pak Rudolf doa pemerintah dan untuk doa Garuda manajemen apa Garuda yang sekarang baru dilanjutkan oleh Pendeta Ana langsung ditutup sama doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami persilakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami pada malam hari ini Tuhan datang ke hadapan hadirat-Mu untuk menyatakan apa yang kami alami terutama yang dihadapi oleh pemerintah dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kejahatan maupun manipulasi data, tingkat korupsi yang sangat tinggi Tuhan, mempengaruhi kehidupan masyarakat kami Tuhan yang mencontoh pemimpin-pemimpin kami yang tidak jujur dan memperlakukan
manipulasi-manipulasi data. Itu Tuhan, Roh Kudus, pemimpin pemimpin kami, biarlah mereka takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, masyarakat kami bisa mengendalikan diri Tuhan, bagaimana mereka harus bisa bersikap dan juga tidak meniru dan mencontoh. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memelihara pemerintah yang baru dilantik Tuhan, baru juga diarahkan oleh pemimpin kami melalui Presiden untuk berlaku dan berjanji untuk hidup melawan jauh dari korupsi. Belakangan ini kami lihat sangat banyak tingkah kejahatan yang makin lama makin timbul di negara kami. Biarlah Roh Tuhan memberikan pengertian, memberikan terobosan juga kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menjadikan ada perubahan dan juga rencana pemerintah yang sudah mulai berjalan, yaitu makan bergizi gratis, biar berlaku, biar kejujuran, biar kuasa Tuhan, Tuhan berlaku jauh dari penyalahgunaan korupsi di setiap strata kehidupan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga Tuhan bisa mengendalikan pengelolaan anggaran di berbagai kalangan Tuhan. Demikian Tuhan, defisit anggaran di pemerintah kami cukup besar. Terlihat pengelolaan dan ekonomi kelesuan Tuhan akan berdampak ke kehidupan masyarakat. Biarlah Tuhan Engkau tolong pemimpin-pemimpin negara kami jangan hidup dengan beberapa tingkah kehidupan peduli mereka kepada masyarakat kecil. Jangan hanya retorika ya Tuhan. Semua ini Tuhan, ketidakmampuan kami Tuhan kami serahkan ke hadapan hadirat-Mu. Kaulah yang menjawab tantangan hidup di masyarakat kami. Engkaulah harapan di negara kami ini Tuhan untuk mengendalikan betapa luas tanah tapi tidak dikelola dengan baik Tuhan. Itu biar Tuhan campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, terutama orang-orang Kristen yang hidup di negara ini Tuhan menjadi contoh dan teladan sesuai dengan yang mereka dapat dari firman Tuhan, menjadikan hidup mereka jadi teladan. Inilah doa kami Tuhan malam hari ini. Biarlah itu berkenan ke hadapan hadirat-Mu. Engkaulah yang menjawab tantangan hidup kami dan kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan terutama di sekeliling kami, menjadikan bangsa, menjadikan orang jadi murid Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapa Amin. kami surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Garuda Indonesia, terutama untuk manajemen dalam mengelola Garuda ini Bapak, supaya bisa mengendalikan dan memimpin dan menempatkan orang-orangnya sesuai dengan yang kehendak-Mu Bapak, supaya perkembangan daripada Garuda ini semakin baik, semakin bagus, semakin kembali seperti dulu, berjaya kembali. Tuhan, Kau berikan hikmat dan kebijakan kepada para BOD, kepada direksi-direksi Garuda, supaya mereka bisa memimpin dengan benar sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Kau tolong Garuda ini Bapak, jauhkan dari segala kebangkrutan, jauhkan dari segala niat-niat jahat, yaitu korupsi-korupsi yang ingin menghancurkan perusahaan ini. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak perusahaannya, baik itu Citylink, Gapura, ACS, Aerowisata, GMF AA, Aerotrans, Abacus, dan yang lainnya Bapak, supaya anak-anak perusahaan ini bisa menopang juga induknya, yaitu Garuda sendiri. Berikan direksi anak perusahaan ini, sehingga bisa mengelola dengan baik. Kau berikan hikmat kepada direksi Garuda pada saat penempatan orang-orangnya di anak-anak perusahaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, hari ini kami menyerahkan Ibu Yanti Siregar
pimpinan PTA CS Anak Perusahaan Garuda GRB. Tuhan, kami serahkan Ibu Yanti ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah mempercayakan pekerjaan ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan kekuatan ilahi untuk dia bisa memanage tanggung jawab yang baru yang diberikan kepadanya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau sedang merekayasa sesuatu yang baik atas kehidupannya. Buat dia tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Buat dia mengerti, Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Roh Kudus, tolong dia. Tolong Ibu Yanti untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan bahkan perusahaannya mengalami keuntungan. Tidak ada kebangkrutan sebab ada anak-anak Tuhan. Apapun yang disentuh oleh anak-anak Tuhan menjadi besar, menjadi multiplikasi, menjadi hidup sebab ada anak-anak Tuhan yang bekerja di situ. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, untuk Pak Bagus yang kena kanker paru stadium 4. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagaimanapun keadaannya, Tuhan, satu hal, biar imannya tidak gugur. Roh Kudus jamalah terus, agar dia memiliki hati dan pikiran yang bersih, terus berfokus untuk bergantung penuh kepada Tuhan saja. Dan hari ini, oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, biar dia dibersihkan, dia disembuhkan, dipulihkan, mengalami keajaiban, masuk di dalam firdosnya, masuk di dalam ruang tahta, mengalami segala kebaikan Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang sudah dia kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti pada kemo selanjutnya, Tuhan, berikan kekuatan ilahi. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Salmon Watimena yang mengalami diabetes, kakinya kena paku dan infeksi. Tuhan, hari ini kami cabut setiap roh sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Aku berkata, setiap luka-luka kering di dalam nama Yesus, ada DNA ilahi, yaitu firman Tuhan sendiri ada di dalam dirimu. Ada darah Yesus mengalir dalam darahmu, dan sakit penyakit keturunan, diabetes selesai di dalam nama Yesus. Luka kering terjadilah di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Mary, istrinya yang menderita asma. Oleh belut-belut Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Semua sakit penyakit asma dicabut dari tubuhnya, dan biarlah mengalir kesembuhan dalam diri Ibu Mary di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk istrinya Pak Semi Langu yang hari ini mengalami serangan jantung dan sekarang berada di IGD Rumah Sakit Sudirman. Tuhan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan. Roh Kudus, jamalah. Di dalam nama Yesus kami menghadik setiap sakit penyakit ini oleh kuasa bilut-bilut Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Berdoa juga untuk Parkinsonnya, disembuhkan secara ajaib di dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa juga untuk pertumbuhan iman seluruh anggota komunitas pensiunan. Tuhan, biarlah mereka, seluruh anggota ini, Tuhan Yesus, mengalami haus dan lapar akan firman-Mu. Hari ini dijamah diberikan hati yang baru dan roh yang bersih. Terkoneksi terus dengan ruang tata. Hidupnya mengalami pembaharuan sebab mulai berjalan dengan Roh Kudus dan firman. Diberikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan komunitas pensiunan dan tim doa semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus untuk keluarga besar Garuda, Tuhan. Dan hari ini kami serahkan seluruh anggota yang ikut Zoom malam hari ini, Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ilahi, hikmat Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada padamu, 7 api roh Tuhan aku aktifkan atas hidupmu di dalam nama Yesus. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan mulai diaktifkan, mulai bekerja, mulai menyala di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Sudah dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu,
Datanglah Datanglah kerajaan, kerajaan, jadilah jadilah kehendak kehendak di bumi di seperti bumi di seperti surga. surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan Makanan kami yang kami yang secukupnya, secukupnya, dan ampunilah dan kami ampunilah akan kesalahan akan kami, Amin. seperti seperti kami kami juga mengampuni mengampuni orang orang yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan janganlah Dan membawa janganlah kami membawa ke dalam kami ke dalam pencobaan, pencobaan, Cobaan, tapi lepaskanlah kami lepaskanlah daripada kami yang dari jahat. jahat. Karena Engkaulah yang Engkaulah punya yang kerajaan, punya dan kuasa, dan dan Kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, amin, Amin. amin, Amin. Terima Amin. kasih. Yuk, terima amin. berkat, angkat tangan semuanya. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Amin. Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan Amin. memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Amin. menundukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin, amin. Amin. Memberkati Terima kasih.